Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan juga untuk Anda pemirsa Tawaf TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini saya Pangeran Arsyad Ihsanul Haq dapat menyapa Anda semua dalam program BUMN Berakhlak. Perlu diketahui bersama bahwasanya dalam program ini sejak awal sampai saat ini kami menerapkan protokol kesehatan untuk meminimalisir potensi penyebaran COVID-19. Baik, karakter dan reputasi pimpinan dan seluruh jajaran merupakan kunci kesuksesan badan usaha milik negara Indonesia sebagaimana yang diterapkan oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir melalui Surat Edaran Menteri pada Juli 2020. Maka Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN menerapkan agar di lingkungan perusahaan plat merah menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai akhlak sebagai nilai inti atau core value di lingkungan BUMN. Dan juga kita ketahui bahwasanya akhlak yang disampaikan oleh Menteri BUMN memiliki akronim yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Baik, dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Agus Sudiarto, Direktur Manajemen Resiko dari Bank Rakyat Indonesia, dan kita akan mengupas apa itu BUMN berakhlak dalam lingkungan Bank Rakyat Indonesia. Namun sebelum itu, kita bersama akan saksikan video profil dari Bapak Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Resiko Bank Rakyat Indonesia. Selamat menyaksikan. Agus Sudiarto lahir di Jakarta pada 17 September 1964. Agus Sudiarto kini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Rakyat Indonesia. Agus Sudiarto merupakan seorang lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pria berusia 57 tahun, sebelumnya menduduki posisi sebagai Vice President Recovery Manager Medan Bank Mandiri, Vice President Regional Credit Recovery 1 Medan Bank Mandiri, Group Head Spesialis Asset Management Bank Mandiri. Bahkan sosok Agus Sudiarto juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Syariah Mandiri, Senior Executive Vice President Spesialis Asset Management Bank Mandiri, dan kini Agus Sudiarto menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko Bank Rakyat Indonesia. Beberapa pelatihan yang diikuti Agus Sudiarto diantaranya Corporate Debt Management di Singapura, SME and Com Banking Attachment Program di New York, Amerika Serikat, High Impact Leadership di New York, Amerika Serikat, Insight Blue Ocean Strategy di Fontainebleau, Prancis, serta Leading Team for Grow and Change di Virginia, Amerika Serikat. Baik, baru saja kita menyaksikan bersama video profil dari Bapak Agus Sudiarto, Direktur Manajemen Risiko dari Bank Rakyat Indonesia. Dan kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Agus Sudiarto. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat dan terlihat sangat segar sekali. Nggak kalah dengan saya yang muda nih Bapak Agus Sudiarto. Baik, sebelum kita mengupas nih Pak tentang BUMN berakhlak sebagaimana yang digaungkan oleh Menteri BUMN, kita akan berbincang terlebih dahulu tentang Bank Rakyat Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui Bank Rakyat Indonesia itu telah berdiri dari tahun 1895 ya Pak, dan juga menjadi bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Tentu memiliki aset yang sangat besar tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kalau boleh tahu berapa total aset Pak yang dimiliki oleh BRI saat ini? Baik, terima kasih Mas Arsyad. Saya panggil Mas Arsyad saja ya. Boleh Pak. Jadi tadi udah dijelaskan bahwa kita tuh adalah mungkin salah satu BUMN tertua ya yang didirikan bahkan oleh rakyat Indonesia sendiri. Beda dengan bank-bank lain yang mungkin hasil nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan Belanda
sebelum kemerdekaan, tapi BRI ini didirikan justru oleh masyarakat Indonesia sendiri di tahun 1895. Waktu itu didirikannya di Purwokerto. Di Purwokerto, Jawa Tengah ya Pak ya? Betul. Jawa Tengah, alhamdulillah kita berjalan survive di masa perjuangan kemerdekaan, revolusi sampai dengan masa krisis 97, 98, kita juga terus tumbuh. Saat ini di tahun 2020 aset Bank Rakyat Indonesia itu 1.512 triliun. 1.512 triliun. Jadi kita nih bank terbesar di Republik Indonesia. Oh Masya Allah. Republik Masya Indonesia. Allah. Ini sudah long lasting dan dia menjadi yang leading ya dalam sektor perbankan. Tentu Pak, dengan total aset sebanyak itu tentu sudah menciptakan dan menggerakkan ekonomi di Indonesia. Berapa lapangan pekerjaan yang tercipta sebenarnya? Berapa karyawan BRI Pak saat ini Pak? Kalau lapangan pekerjaannya dibatasi hanya sebagai pegawai BRI ya, total kita lebih dari 120.000 karyawan. 120.000 karyawan. Kalau ditambah nasabah-nasabah kami, mungkin lebih dari 20 jutaan nasabah. Sehingga lebih banyak lagi. Kalau satu nasabah kebetulan, BRI ini sebagai bank rakyat, kita fokus di UMKM. Oh, di UMKM. 82% portofolio kita yang totalnya kurang lebih 940 triliun itu ada di UMKM. Ada di UMKM. Nah, itu kalau satu nasabah kita ada 2 atau 3 tenaga kerja saja udah berapa banyak pekerjaan yang bisa diciptakan karena ada keberadaan dari BRI ini. Dan memang ini sesuatu yang menjadi nilai yang khas dari BRI. Jadi kalau beberapa bank lain mungkin fokus di usaha-usaha yang sifatnya menengah atau bahkan korporasi, tapi kami di BRI ini sejak awal justru memang bank yang fokus kepada mikro dan usaha kecil. Jadi dampak ekonominya juga lebih dirasakan kepada rakyat Indonesia yang semakin banyak. Itu. Oh iya, pantas saya pernah tinggal beberapa kali Pak di Jawa Timur, di Madiun dan juga di Kediri. Itu gampang sekali menjumpai Bank BRI. Oh betul. Di mana-mana ada Bank BRI karena memang menyasarnya langsung ke rakyat dan usaha-usaha UMKM dan bukan hanya makro tapi juga mikro ya Pak. Baik, ini sangat menarik. Kita dapat satu fakta bahwasanya bukan hanya ini bank yang telah berdiri lama tapi juga dia memiliki aset yang sangat tinggi dan juga menjadi motor utama dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Baiklah pemirsa Tawaf TV, masih banyak yang akan kita bincangkan dengan Bapak Agus Sudiarto, namun akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi dalam program BUMN Berakhlak bersama saya Pangeran dan juga Bapak Agus Sudiarto, Direktur Manajemen Resiko dari Bank Rakyat Indonesia. Bapak, tadi kita sudah bahas di awal bahwasanya Menteri BUMN Bapak Erick Thohir ini sangat ingin menerapkan akhlak menjadi nilai utama di perusahaan plat merah. Baik. Nah, itu kan juga sudah diucapkan pada Juli tahun 2020 ya Pak. Nah sekarang kami ingin tahu Pak, sebenarnya program apa saja yang sudah diimplementasikan khususnya dalam Bank Rakyat Indonesia? Baik, sebagaimana tadi dijelaskan, BRI kan institusi yang sudah umurnya 125 tahun. Jadi sebelumnya juga di BRI sendiri sebenarnya sudah ada yang kita namakan sebagai values yang ada di Bank Rakyat Indonesia. Tapi memang begitu Kementerian BUMN, dalam hal ini Pak Menteri Erick Thohir, menetapkan values dari seluruh BUMN adalah akhlak, maka kami di BRI juga menyesuaikan. Waktu menyesuaikan di antara values yang ada sebelumnya dengan values akhlak ini, bukan hanya direksi yang ngomong, dengan seluruh karyawan, bahkan dengan Dewan Komisaris. Jadi kita ada suatu sesi yang kemudian kita tetapkan bahwa ada 3 values kita yang kita sebut sebagai satu yang core values. Core values kita itu adalah akhlak yang memayungi values-values yang ada di BRI yang lainnya. Yang kedua adalah yang kita sebut sebagai BRI belief. BRI belief. Yaitu kita sebagai karyawan Bank Rakyat Indonesia itu harus menjunjung tinggi di nilai-nilai integritas dan kemudian trust, kepercayaan baik kepada orang maupun pada nasabah kita yang lain. Kemudian kita juga mesti profesional dalam bidang pekerjaan kita kompeten dalam bidang pekerjaan kita,
dan kemudian kita juga orang yang selalu berinovasi. Sebagai karyawan BRI kita dituntut harus selalu berinovasi. Dan yang terakhir, kita harus fokus pada kebutuhan pelanggan kita. Atau yang dalam bahasa kita sebut sebagai customer centric. Nah, ini adalah brilliant belief kita. Di bawahnya brilliant belief kita ada namanya brilliant ways. Itu adalah nilai-nilai yang kita pahami sebagai perilaku kita sehari-hari. Ada 8 nilai di situ yang mesti kita lakukan. Yang pertama harus jujur, termasuk taat kepada peraturan. Dan yang kedua cakap dan handal, ini mungkin terkait dengan kompetensi dan profesionalitas yang tadi ya. Dan juga bekerja tuntas, kemudian membangun kolaborasi, dan juga terbuka, proaktif, serta berempati dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi yang 8 nilai ini yang kita sebut sebagai brilliant ways. Jadi 3 nilai tadi, core values kita adalah akhlak, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Pangeran, yaitu amanah, kemudian kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian di bawahnya ada brilliant belief, kemudian brilliant ways. Kenapa ada brilliant? Karena di depannya ada BRI. Jadi kita sebut brilliant. Betul. Nah, seperti itu. Iya, sangat menarik ya, berarti itu sudah diimplementasikannya dalam hal ada core value-nya akhlak, lalu brilliant belief dan juga brilliant ways, yang itu semuanya diawali dengan BRI atau BRI Bank Rakyat Indonesia. Betul. Pak, tadi kan saya juga sudah menyaksikan dari video profil Bapak, dan Bapak ini bukanlah orang baru di dunia perbankan. Sudah pernah menjabat juga sebagai Direktur Utama dari Bank Syariah Mandiri dan juga pengalaman yang sangat panjang dalam dunia perbankan. Dan ini adalah brilian bertemu dengan pengalaman. Nah, seperti itu. Nah, saya juga ingin tahu Pak, sebenarnya bagaimana Bapak strategi-strateginya itu Pak? Kan tadi Bapak menyatakan pada nilai-nilainya. Bagaimana strategi-strategi dan langkah-langkah untuk memberikan legacy ataupun juga warisan kepada bangsa dan negara melalui Bank Rakyat Indonesia ini Pak? Oh iya, baik. Jadi kita itu kalau bekerja dalam suatu perusahaan gitu ya, Mas Pangeran, tentu kita ingin perusahaan yang di mana kita bekerja atau di mana yang kita memanage perusahaan itu menjadi perusahaan yang tidak hanya tumbuh sesaat, tapi tumbuh berkelanjutan secara sustain. Jadi tentu kita ingin mewarisi perusahaan ini kepada generasi-generasi berikutnya sebagai satu perusahaan yang tidak hanya baik dari segi kinerja keuangan, tetapi juga sustain. Dalam arti kualitasnya juga baik. Tidak hanya nilai asetnya yang tinggi, tapi juga kualitas aset yang kita kelola adalah kualitas aset yang baik. Itu yang pertama. Dan kita sadari bahwa perusahaan yang baik itu kuncinya adalah orang-orang yang bekerja di dalamnya, orang-orang yang ada di dalamnya. Juga harus orang-orang yang baik, yang berkompeten, yang bisa mengelola perusahaan ini ke depan menjadi kalau bisa lebih baik lagi. Dan harus menjadi lebih baik lagi. Nah, ini dua hal ini menurut saya menjadi sesuatu yang kita ingin wariskan kepada generasi berikutnya sebagai suatu legacy. Jadi perusahaan yang baik, yang secara sustainable, dan kemudian sumber daya manusia yang ada di dalamnya adalah sumber daya yang cakap, yang kompeten, dan yang unggul, yang bisa membawa perusahaan ke depan menjadi lebih baik lagi daripada saat ini. Mungkin itu Mas. Betul. Berbicara tentang sumber daya manusia Pak, tentunya Bapak tadi sampaikan ada 120.000 ya, setidaknya ada 120.000 karyawan dari Bank Rakyat Indonesia. Pasti di situ ada potensi Pak. Betul. Ada yang pintar ini dan itu, pasti setiap potensi ada juga potensi konflik, ya kan? Karena semuanya pandai, semuanya pintar. Nah, bagaimana Bapak bisa memanage itu Pak, sehingga bisa membentuk satu visi dan misi yang sama di dalam tubuh BRI Pak? Nah, baik. Ini justru sejalan dengan tadi yang disampaikan Mas Pangeran bahwa values dari BUMN yang akhlak itu, ini akan menyatukan semua kepentingan dari seluruh karyawan yang ada. Tadi karyawan kami kan 123.000. Baik. Jadi yang kita namakan penanaman values ini sebagai culture program. Jadi culture program. Jadi sejak jauh sebelumnya kita juga selalu memperkenalkan culture program yang ada di kita. Tapi begitu Kementerian BUMN menetapkan akhlak dan sejalan juga dengan nilai-nilai sebelumnya, ini terus kita gaungkan. Jadi jangankan di Jakarta atau di kantor pusat, BRI itu kantornya hampir 10.000 seluruh Indonesia. 10.000. Dan yang namanya unit-unit BRI itu bisa-bisa di titik-titik terluar dari wilayah Republik Indonesia ini. Misalnya di wilayah-wilayah di Papua,
di Sulawesi Utara, bahkan di tempat-tempat yang kecil seperti di Natuna, itu kita ada unit-unit. Dan ini selalu kita sampaikan visi misi kita yang sama. Jadi baik karyawan kita di kantor pusat maupun di unit yang terjauh, mereka akan mempunyai pemahaman yang sama terhadap culture yang ada di BRI. Ini terus kita gaungkan, dan bagusnya karena tadi BRI juga udah berumur lebih dari 125 tahun ya. Jadi kita ini punya yang kita namakan sebagai social values yang luar biasa. Contohnya orang-orang BRI itu terkenal militan. Jadi kalau dengar cerita teman-teman unit ya yang tinggalnya misalnya di daerah Maluku Utara sana, itu kalau mengunjungi nasabahnya itu harus dengan kapal. Dengan kapal. Nggak bisa kita pakai sepeda motor dan jalan darat. Itu perjuangan sekali. Itu perjuangan, dan itu mereka tuh militansinya sangat tinggi. Yang kedua, kekeluargaannya. Jadi saya pernah bertemu dengan teman-teman kami, pekerja kami yang ada di Papua, mantri-mantri kami yang ada di Papua. Waktu itu saya sampaikan bagaimana pengalaman kamu kalau di Papua, karena di situ kan geografisnya mungkin tidak seperti di Jawa ya yang datar. Apa pernah mengalami masalah di jalan karena harus bermalam di tengah? Mereka sampaikan bahwa masyarakat di sana, even di Papua, menganggap kalau pekerja BRI adalah bagian dari mereka, saudara mereka. Jadi Pak, kami kalau ke Papua asal selama membawa name tag BRI, masyarakat di sana akan melindungi kami karena mereka anggap kami ini saudaranya. Jadi itu kekeluarganya luar biasa di BRI. Misalnya nih Mas Pangerang, saya atau teman-teman dari Jakarta mau pulang kampung, kemudian di tengah jalan ada masalah dengan kendaraannya, tinggal cari aja BRI yang ada. Dan insya Allah BRI kan insya Allah di setiap kecamatan ada. Betul. Itu insya Allah teman-teman akan bantu. Yang lain yang juga mungkin membedakan BRI dengan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya adalah kita tuh bekerja di sini adalah kebanggaannya tinggi. Bangga. Kita adalah BUMN yang tidak hanya terbesar, jadi termasuk juga yang tertua. Dan insya Allah termasuk BUMN yang memberikan kontribusi optimal kepada pemerintah. Tidak hanya dalam bentuk laba yang baik, tetapi juga kita menjadi salah satu institusi yang diandalkan pemerintah dalam menyalurkan program-program ekonomi nasional kita. Program-program PEN pada saat masa pandemi ini. Jadi itu yang membuat karyawan yang tadinya punya berbeda-beda itu jadi satu. Jadi satu, dan akhirnya gampang diarahkan oleh kita untuk menuju ke arah yang kita inginkan bersama. Mungkin itu. Ini menarik sekali tentunya. Sebenarnya banyak sekali yang akan kita bahas, tapi kita harus jeda commercial break. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Agus, ternyata akhlak itu bukan lagi sesuatu yang dicanangkan, Pak. Betul. Bukan dicanangkan, tapi memang sudah diterapkan, dan bahkan itu yang menjadi sebuah nilai yang sangat utama dan dibawa oleh pekerja BRI dimanapun dia berada. Baiklah pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan insya Allah kita akan sambung kembali setelah commercial break berikut ini. Baik, kembali lagi dalam program BUMN Berakhlak bersama saya Pangeran Arsyad Ihsanul Haq dan juga Bapak Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Resiko Bank Rakyat Indonesia. Baik Bapak, tadi kita sudah mulai mengupas tentang bagaimana akhlak diterapkan dan juga bukan hanya menjadi slogan di Bank Rakyat Indonesia. Dan menarik, saya ingin bertanya Bapak, tentu dalam setiap usaha tuh ada tantangannya Pak. Nah, apa sebenarnya tantangan yang Bapak alami sebagai direktur dalam membangun tim yang berakhlak? Baik. Yang pertama, kita kan karyawannya tadi saya sampaikan lebih dari 120.000. Betul. Tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa karyawan kita yang ada di kantor cabang luar negeri. Dari mulai di New York, kemudian ada di Dili, Timor Leste, ada di Singapura. Ini juga karyawan kita yang mesti punya kesamaan values yang ada di BRI ini. Yang tadi disampaikan adalah akhlak. Betul. Itu tidak hanya melalui culture program yang dilakukan oleh teman-teman di divisi Human Capital, tapi juga melalui selalu mensosialisasikan culture kita seperti apa gitu. Satu yang kita selalu sampaikan kepada teman-teman adalah kita punya apa yang namanya kita sebut sebagai employee value proposition.
Jadi karyawan yang sudah di luar kita upayakan kita tarik, meng-attract gitu orang yang di luar, talent-talent di luar, tapi juga kita mesti meretain talent-talent kita yang di dalam. Nah ini kita punya satu employee value proposition yang kita namakan sebagai memberi makna Indonesia. Memberi makna Indonesia. Jadi bahwa bekerja di BRI itu tidak semata-mata untuk mencari nafkah baik untuk diri sendiri atau untuk keluarga, tetapi juga memberikan kontribusi kepada Indonesia, negeri yang kita cintai ini. Ini yang menyatukan juga, yang membuat semangat teman-teman bahwa bekerja di BRI itu, BRI memberikan kesempatan kamu tidak hanya untuk berkarya, memperoleh penghasilan dan kemudian meniti karir, tapi juga berkontribusi kepada negeri kita tercinta Indonesia. Nah ini values yang saya kira sangat kuat, sehingga banyak talent-talent kita muda yang keinginan pindahnya itu sangat rendah. Jadi sebagai contoh kita punya namanya attrition rate, di mana teman-teman kita itu keluar kepada orang ke perusahaan lain itu hanya sekitar 1%-an. Ini jauh di bawah industri perbankan, di mana kadang-kadang kan kalau talent-talent perbankan tuh suka pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu bisa di atas 10%. Tapi di BRI sendiri attrition rate-nya cuma 1%. Jadi ini menggambarkan bahwa teman-teman yang memutuskan bergabung kepada BRI menemukan suatu tempat yang cocok untuk mengembangkan karir dan juga tempat untuk berkontribusi kepada negeri yang kita cintai ini. Mungkin itu Mas. Masya Allah, ini kalau misalnya kita bicara akhlak, kita bicara tentang Rasulullah SAW, berarti apa yang di BRI ini Pak mungkin sesuai dengan hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Apa yang dilakukan oleh direksi di BUMN ini telah memberikan nawaitu yang baru buat karyawan ya. Jadi dia nawaitunya bukan sekedar menghasilkan uang, tapi nawaitu melalui BRI berkontribusi untuk negeri ini. Sangat menarik tentunya bagaimana di BRI karyawan memiliki tujuan bukan hanya untuk menghidupi dirinya, tapi juga berkontribusi untuk negeri. Tapi Pak, tentu dalam setiap hal kadang itu Pak mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai atau membangun. Nah, bagaimana Bapak bisa melakukan atau mempertahankan apa yang sudah dicapai ini sehingga jangan sampai setelah akhlak ada post akhlak seperti itu. Ya memang betul itu. Kadang kita kalau terlena pada short term aja, yang penting dalam periode tertentu aja kita bagus. Kita nggak bisa tahan untuk periode-periode ke depannya. Makanya tadi saya bilang, yang ingin kita wariskan adalah perusahaan yang baik, tetapi untuk secara sustain, yang berkelanjutan gitu, Mas Pangeran. Sehingga horizon waktunya jauh lebih panjang. Nah ini terkait juga dengan sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga kita selalu sampaikan bahwa BRI itu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karirnya sendiri. Perusahaan hanya menciptakan aturan mainnya. Jadi kalau memang karyawannya berprestasi, dia sudah bisa mempredik kira-kira dia akan sampai di mana. Gitu. Tentu dia mesti memperhitungkan juga teman-teman di sekitarnya yang pasti juga akan berpikiran yang sama gitu. Sehingga kita menciptakan suatu iklim berkompetisi yang sehat di antara karyawan kita. Dan satu yang seperti saya bilang tadi, employee value proposition kita yang sangat kuat. Jadi even mungkin pada akhirnya kan tidak semua orang akan menuju pada satu titik yang sama. Karena kan organisasi pasti piramid, makin ke atas akan makin runcing. Dia akan menyadari ya memang, tapi kami di sini, saya di sini, tapi kontribusi kami kepada masyarakat luas itu yang tidak ternilai. Itu kalau kita bicara nanti bicara dengan mantri kita, unit karyawan-karyawan kita yang berada di unit terluar, itu kita bisa rasakan bagaimana mereka secara tulus gitu ya, secara ikhlas bekerja tidak hanya untuk diri sendiri dan keluarga, bagi juga untuk masyarakat. Di masa pandemik ini contohnya nih Mas Pangeran, kita kan ada banyak sekali program-program bantuan dari pemerintah maupun presiden untuk disalurkan kepada masyarakat. Dan itu BRI karena jaringan yang begitu luas di seluruh wilayah Indonesia, ini kita bisa lakukan itu. Dan alhamdulillah itu bisa berlangsung dengan baik. Sehingga bantuan-bantuan sosial, bantuan-bantuan presiden atau bantuan pemerintah lainnya bisa tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dengan baik dan dalam waktu yang cepat.
Itu. Masya Allah, berarti memang ini tidak seperti sebuah perusahaan saja, tapi sebuah keluarga, Pak. Maksudnya yang di atas itu memberikan visi, memberikan sudut pandang kepada para karyawan sehingga terbentuk iklim yang sangat baik. Tentu para pemirsa masih banyak yang akan kita bahas dalam dialog kita bersama Bapak Agus Sudiarto, Direktur Manajemen Resiko BRI. Namun akan kita lanjutkan setelah komersial break berikut ini. Kembali lagi di BUMN Berakhlak, Warisan untuk Negeri. Baik, Bapak, kita lanjut lagi dialog yang sangat baik ini, Pak. Bapak sebagai Direktur Manajemen Resiko di BRI, ini pasti banyak ancaman, banyak bahaya ya, Pak. Lalu tindakan apa yang Bapak lakukan ketika menghadapi ketidakpastian, Pak? Ataupun ancaman yang berkaitan mungkin itu dapat menghambat BRI yang Bapak pimpin ini, Pak? Betul. Baik, makasih Mas Pangeran. Ini sesuai dengan bidang saya nih di manajemen risiko. Jadi risiko itu sendiri kan kalau kita definisikan sebagai sesuatu yang mungkin terjadi. Atau bisa terjadi. Dan karenanya kalau di manajemen risiko itu dikenal yang namanya terhadap risiko yang ada tuh pertama kita mesti mengidentifikasi dulu. Kemudian kita ukur risiko yang ada, yang sudah kita identifikasikan itu. Dan kemudian kita manage, kita kendalikan. Supaya risiko itu, pertama tentu kita tidak ingin risiko itu terjadi. Tapi manakala risiko itu terjadi, kita tidak kaget-kaget. Kita sudah mengantisipasinya. Nah, dalam situasi yang seperti saat ini di mana lagi pandemik ya, tidak hanya ada di Indonesia, tapi seluruh dunia mengalaminya. Tetapi kita, BRI ini, bukan sekali ini aja mengalami krisis. Tadi saya sampaikan bahwa di tahun 97-98 yang paling dekat lah gitu ya. Kemudian di tahun 2008, 2013 kita pernah ada krisis-krisis juga. Di 97-98 di mana waktu itu banyak bank yang dilikuidasi, di merger gitu ya, direkapitalisasi dari pemerintah dengan sedemikian besarnya. Alhamdulillah BRI tetap eksis. Biaya rekapitalisasi BRI juga termasuk yang kecil dibanding ses BRI pada saat ini, dan bahkan biaya rekap itu sudah dilunasi seluruhnya pada tahun 2019 yang lalu. Sehingga saat ini BRI benar-benar berdiri berdasarkan modal yang ditanamkan pemerintah dan dari hasil operasionalnya saja. Jadi dalam masa ketidakpastian ini, kita yang pertama adalah kita kenali dulu risikonya apa. Saat ini nih ada, kalau dari segi kita sebagai kreditur kepada nasabah kita ingin nasabah kita tuh tetap selamat dulu. Kan Mas Pangeran juga tahu bahwa situasi saat ini yang paling terkena itu sebenarnya di UMKM. Beda dengan krisis di 98 di mana pada saat itu yang terkena justru sektor-sektor korporasi atau nasabah-nasabah korporasi. BRI karena kita fokus di UMKM, di krisis 98, kemudian 2008 dan 2013, kita praktis tidak terlalu berdampak. Karena pada saat itu krisisnya adalah lebih menimpa kepada sektor-sektor korporasi atau yang besar. 2020 ini beda. Karena ini pandemik, justru kami yang nasabahnya mayoritas adalah di UMKM ini paling terkena. Itu makanya kita di BRI ini kemudian menetapkan upaya adalah kita ingin bersama-sama membantu nasabah kita untuk melakukan restrukturisasi pinjamannya sehingga beban nasabah kita bisa sedikit diringankan. Yang tadinya misalnya jangka waktunya cuma setahun kita perpanjang 2 tahun ke 3 tahun. Yang tadinya harus membayar suku bunga tertentu kemudian kita beri keringanan-keringanan. Sampai dengan posisi di Desember 2020 yang lalu, total kita hampir 3 juta nasabah yang kita lakukan restrukturisasi atau keringanan. Dengan jumlah exposure itu hampir 190 triliun. Jadi itulah upaya kita untuk membantu nasabah kita tetap survive dalam periode seperti ini. Kemudian bagaimana banknya sendiri? Kita alhamdulillah di tengah ketidakpastian ini, di tengah situasi yang seperti ini, dan kita dengar juga banyak perusahaan lain, tidak hanya BUMN, termasuk perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang mengalami kesulitan. Kita tahu beberapa perusahaan besar kalau kita lihat kan cerita-ceritanya karyawannya mulai ada pengurangan, jam operasinya mulai berkurang. Tapi di BRI alhamdulillah kita di tengah situasi seperti ini memang betul
kita punya kinerja keuangan kita menurun. Tetapi bottom line-nya tetap positif. Tahun 2019 itu kita bisa memperoleh laba kurang lebih 34 triliun. 34 triliun. Di 2020 labanya memang menurun tapi tetap positif. Laba tahun lalu di BRI itu 18,6 triliun. Dan yang lebih penting lagi adalah hak kita kepada pekerja tidak ada yang kita kurangi. Kita tetap bayarkan sesuai dengan kewajiban kita dan sesuai hak karyawan. Kita tetap bayarkan sehingga semua karyawan dalam situasi seperti ini pun tetap komit kepada pekerjaannya dan tetap mensupport nasabah-nasabah kita supaya mereka juga bisa survive sehingga pada saat nanti ekonomi pulih kembali mereka juga siap untuk berusaha kembali. Gitu, Baik, ya biarpun ada berkurang ya, tapi tetap positif. Dan di samping itu karyawan tetap bisa hidup. Dan juga tadi ada sekitar 3 juta nasabah yang bisa tertolong dengan kebijakan yang Bapak ambil dalam menghadapi ketidakpastian ini, Pak. Baik, itu sangat menarik, Pak. Dan juga tentu, Pak, misal dalam perusahaan-perusahaan lain, Pak, pernah ada yang jaya tiba-tiba hilang. Misalnya dalam telekomunikasi atau dalam kamera dan sebagainya pernah jaya dan hilang. Tentu mereka pernah unggul, tapi tiba-tiba mereka kehilangan keunggulan itu dan akhirnya mereka tertelan waktu. Lalu apa, Pak, keunggulan yang BRI akan usung terus di ke depan sehingga tetap bisa memegang dalam persaingan perbankan yang ada di Indonesia? Betul sekali itu, bahwa perusahaan yang besar nggak berarti bisa lepas dari risiko-risiko tiba-tiba hilang gitu. Betul, Pak. Enggak, kita tahu mungkin Mas Pangeran ingat di tahun-tahun 80-an tuh di setiap perempatan jalan tuh pasti ada cuci cetak Fuji gitu kan. Dari mulai 3 hari jadi, 1 hari jadi, 1 jam 15 menit. Tapi sekarang siapa yang mau datang ke Fuji? Fujinya sendiri sudah nggak ada gitu kan ya. Kemudian juga kalau dulu kita handphone di awal-awal itu mereknya banyak sekali tuh. Betul. Handphone Ericsson, Sony dan sebagainya. Tapi sekarang jarang mungkin teman-teman atau para kaum milenial yang pakai handphone seperti Ericsson dan sebagainya. Malah jangan-jangan, pernah ada ya handphone merek Ericsson. Betul. Nah, kita di BRI aware sekali, sadar bahwa kita tidak ingin hal seperti itu menimpa kepada BRI, kepada perusahaan ini. Makanya kita selalu membuat yang namanya corporate plan setiap 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun itu kita lihat tantangan-tantangan yang ada di internal maupun eksternal seperti apa. Kita tahu bahwa dunia perbankan pada saat ini juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Tidak hanya tantangan di internal masing-masing, tapi juga bisnis modelnya berubah. Mas Pangeran mungkin tahu bahwa sekarang udah mulai banyak fintech. Betul. Kemudian banyak yang namanya digital. Sehingga sekarang orang kunjungan kepada bank itu, ke counter bank itu jauh lebih berkurang dibanding periode-periode 5 tahun yang lalu. Nah, BRI kita menyesuaikan dengan kondisi itu. Makanya salah satu corporate plan atau transformasi yang sedang digaung-gaungkan oleh Pak Dirut khususnya adalah transformasi di 2 bidang, di 2 area. Pertama transformasi di bidang digital dan yang kedua di bidang culture. Digital and culture. Kenapa 2 area ini penting? Pertama, kita ini bank yang fokus kepada UMKM. Nasabah kami itu puluhan juta. Yang kalau dikerjakan dengan cara-cara lama nggak mungkin lagi. Nggak mungkin lagi dan nggak akan bisa bersaing. Makanya kemudian transformasinya kita lakukan secara digital. Kemudian yang kedua culture. Tadi di samping untuk menyesuaikan dengan amanah juga merubah mindset seluruh pekerja sehingga kita juga harus adaptif terhadap setiap perubahan dan kebetulan itu juga salah satu values dari akhlak gitu ya. Sehingga ini relevan sekali. Kondisi pandemik ini terus terang memberikan semacam dorongan yang lebih kuat lagi untuk segera bertransformasi kepada digital. Bisa dibayangkan oleh Mas Pangeran, kita melakukan hampir 3 juta restructuring itu dalam waktu dari mulai Maret sampai Desember 2020. Jadi 9 bulan. 9 bulan saya. Kalau itu tidak dilakukan secara digital, rasanya nggak mungkin itu bisa kita kerjain. Nggak mungkin kita bisa. Jadi kita bersyukur bahwa kita udah, karena transformasi itu udah dimulai di tahun 2016-2017 dan kita perlahan kita lakukan sehingga manakala pandemik seperti ini ada, kita sudah punya dasar untuk melakukan dan merespon kondisi yang ada ini dengan lebih baik lagi lah.
Itu salah satu blessing yang kita miliki, kita rasakan manakala oh iya, untung kita sudah bertransformasi seperti saat ini gitu BRI. Iya. Itu Mas. Itu sangat menarik. Jadi memang sudah ada dilihat sebelum itu terjadi ya. Betul. Baik. Jadi kalau bertransformasi itu katanya look around, look back. Kita lihat dulu di masa lalu seperti apa. Kemudian look around dan kemudian look ahead. Kita lihat ke depan kayak apa gitu. Betul. Nah, itu bikin kemudian corporate plan kita seperti apa gitu. Iya, menarik sekali. Dan mungkin juga saya ingin, terutama Bapak di Direktur Manajemen Resiko Pak, target pencapaian apa Pak yang Bapak harapkan, apa yang Bapak akan wujudkan selama Bapak menjadi Direktur Manajemen Resiko BRI? Jadi kalau di BRI secara bank wide itu kita punya visi yang namanya the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. Itu adalah visi atau misi yang kita inginkan buat BRI ini di periode-periode sampai dengan 2025 mendatang. Nah di Direktorat Risk Management saya bersama teman-teman yang ada di Direktorat Risk Management juga punya visi sendiri untuk mendukung visi BRI di depan tadi, yaitu kita ingin menjadi managing risk yang kompeten untuk sustainable business dan operational excellence serta banking resilient. Jadi di Direktorat Risk Management tuh kita inginkan menjadi unit kerja yang mensupport cita-citanya atau misinya BRI tadi dalam bidang jaga risiko, keberlangsungan operasional serta tangguh dalam menghadapi setiap kondisi-kondisi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang. Itu visi misi di Direktorat Risk Management. Iya, sebenarnya ini juga bagian sangat krusial ya Pak. Betul. Ya. Karena kalau sampai salah untuk mengukur resiko, salah untuk mengidentifikasi, bisa terlambat dan itu akan sangat fatal. Betul. Dan tidak bisa dibayangkan kalau BRI sampai terjadi sesuatu ya Pak, karena dengan asetnya, dengan orang yang telah hidup dari sananya. Jangan, kita jaga bersama ini. Ya, alhamdulillah untung ada Bapak Agus Sudiarto di Direktur Manajemen Resiko. Tentu pemirsa Tawaf TV banyak sekali informasi lainnya yang menarik bagi kita semua. Namun akan kita lanjutkan kembali setelah commercial break berikut ini. Baik pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berbincang banyak dengan Bapak Agus sebagai Direktur Manajemen Resiko Bank Rakyat Indonesia. Dan kali ini di sesi terakhir kita ada beberapa pertanyaan Pak dari masyarakat yang sudah dirangkum oleh tim Tawaf TV. Ini ada 2 pertanyaan, mohon berkenan Bapak menjawab, yaitu instrumen investasi apa yang memiliki resiko paling kecil Pak? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memilih investasi yang tepat agar masyarakat tidak terjebak oleh investasi bodong? Nah, baik. Ini relevan sekali tuh dengan situasi saat ini ya. Kita banyak dengar beberapa kejadian investasinya tadi investasi bodong istilahnya gitu ya. Banyak masyarakat yang teriming-imingi, padahal kita mesti ingat dalam satu prinsip investasi itu yang namanya high risk pasti high return. Ya. Atau sebaliknya, high return pasti high risk, low risk low return. Nah itu kadang-kadang orang maunya high returnnya aja, low risk. Dia high risknya nggak dilihatin. Padahal antara risk sama return ini biasa sejajar ini, Mas Pangeran. Nah ini yang perlu kita pahami juga. Nah di luar itu kita ini sebagai individu atau sebagai investor lah ya, meskipun investor pemula, itu mesti juga paham kalau kita mau menginvestasikan aset kita gitu ya, kita mesti tahu pertama seberapa tinggi sih appetite kita terhadap resiko yang mau kita ambil. Kalau kita mau aman, tadi kata Mas Pangeran, di mana sih yang mau aman? Ya udah taruh di deposito di bank pemerintah, kan gitu. Bank pemerintah taruh di deposito. Atau kalau mau beli surat utang ya surat utang negara. Tapi biasanya returnnya tuh juga tidak setinggi di misalnya di tempat-tempat lain yang menjanjikan mungkin keuntungan lebih besar. Tapi jangan lupa, kalau kita taruh di bank pemerintah atau bank yang besar gitu, kan ada jaminan pemerintah yang sampai dengan 2 miliar melalui LPS. Sehingga kita risikonya rendah. Tetapi returnnya juga mungkin rendah. Saya mau return lebih tinggi Pak, oh bisa.
Anda bisa berinvestasi di instrumen investasi yang lain, misalnya saham. Saham kalau memang situasinya lagi positif, itu bisa dalam jangka waktu cepat juga naiknya juga lumayan, lebih tinggi daripada mungkin rate deposito. Tapi jangan lupa, saham ini bisa naik hari ini, besok tiba-tiba bisa turun. Iya. Nah, kita siap nggak nih untuk Betul. mengambil risiko seperti itu? Tadi yang saya bilang, appetite kita terhadap risiko yang ada seperti apa? Nah, selanjutnya juga kita mesti, kalau kita mau diiming-imingi investasi, kita mesti tahu investasi ini masuk akal apa enggak. Misalnya diiming-imingi, silakan investasi dalam produk kami. Kalau Anda investasi 1 juta, kami akan berikan setiap bulan 100.000. Nah, ini kan berarti 10% dalam waktu 1 bulan. 1 bulan. Kita mesti menimbang apakah ini sesuatu yang wajar. Di mana orang dalam 1 bulan dapat 10%. Mungkin bulan pertama, kedua mungkin lancar itu. Iya. Tapi ke depan belum tentu. Betul. Makanya kita juga mesti paham apakah investasi yang ditawarkan ini, instrumen investasi yang ditawarkan ini sudah memiliki izin dari OJK. Kalau nggak ada izinnya dari OJK, wah ini ilegal. Sehingga kalau ada apa-apa nanti kita tidak cukup terlindungi sebagai investor. Nah, kalau OJK sebelum memberikan izin, pasti di OJK sudah dilakukan kajian-kajian. Apakah investasinya ini investasi yang memang masuk akal dan memenuhi best practice dalam bisnis yang ada gitu, sehingga kemudian diberikan izin. Kalau yang sering kejadian, Mas Pangeran, tiba-tiba pengelolanya sulit ditemukan, atau nasabah-nasabahnya udah nggak lagi nerima return yang dijanjikan. Nah, itu biasanya tadi tuh tidak ada izinnya, udah nggak masuk akal yang ditawarkan lah antara investasi dengan rate yang ditawarkan. Dan biasanya itu orang-orang yang tidak berpikir akan ada risiko seperti itu. Dia hanya teriming-imingi, tergiur dengan iming-iming bahwa returnnya itu tinggi. Nah, karenanya kesempatan ini juga saya ingin sampaikan kepada pemirsa supaya bisa juga menimbang-nimbang pada saat sebelum berinvestasi pada suatu produk atau institusi yang lain. Tadi tentukan selalu namanya risiko dan return itu ada selalu bersinggungan. Yang kedua, tentukan juga appetite risiko yang mau kita ambil. Yang ketiga, instrumen investasi yang ditawarkan itu legal apa tidak sebelum kita memutuskan berinvestasi di produk yang itu. Mungkin itu, Mas. Baik. Menarik sekali. Jadi untuk pemirsa sekalian, intinya kita harus pahami ketika ada high return pasti ada high risk. Dan kita juga harus cermat dalam melihat peluang-peluang investasi, apalagi seperti yang Bapak Agus sampaikan, di Indonesia sudah dilengkapi instrumen yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Kalau sudah terdaftar, insya Allah lebih aman gitu ya Pak, daripada yang bisa jadi bodong atau abal-abal. Tentu para pemirsa sekalian, tadi kita sudah mulai dari mendengar ulasan BRI berdiri 125 tahun lalu, terus kisah dari karyawan yang sampai di pelosok negeri, dan juga bagaimana akhlak diterapkan dan diimplementasikan di lingkungan Bank Rakyat Indonesia. Tentu ini sangat memberikan insight yang baru kepada kita, dan saya dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Sudiarto yang telah berkenan men-share kepada kami pengalamannya dan juga apa yang telah dilakukan di Bank Rakyat Indonesia. Semoga Pak dengan acara ini bisa menjadi amal jariah bagi Bapak dan juga seluruh kru Tawaf TV yang berada pada hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan BUMN Berakhlak sampai selesai, dan saksikan terus program BUMN Berakhlak di Tawaf TV, dan juga Anda dapat mengikuti kami di YouTube, Instagram, serta siaran kami Tawaf TV di MNC Vision, UCTV, Oksigen.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.